Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 17. Sementara itu, pasukan Cheng yang dikurung di lembah bukit juga tidak mampu menyerbu keluar, maka keadaan untuk sementara dapat dikatakan tenang. Sungguh pun sewaktu-waktu diharapkan akan meledak pertempuran besar lagi, baik dari pasukan yang terkurung itu kalau menyerbu keluar kepungan maupun kalau datang bala bantuan dari kerajaan Cheng. Sementara itu, Panglima wanita itu telah mendatangkan bala bantuan pula dari Nepal untuk sewaktu-waktu mengadakan pukulan terakhir, menyerbu sampai ke ibu kota Tibet. Karena keadaan menjadi tenang kembali, kota Lagat mulai ramai, para pedagang mulai berani berdagang, para pemburu mulai lagi bekerja dan para petani mulai lagi berladang. Juga ternyata kini oleh Cisian betapa sebenarnya Siok Lan tidak membohong, bahwa ibu gadis itu amat keras terhadap pasukan-pasukannya dan setiap kali terdapat gangguan pasukan yang menyeleweng dan melakukan kejahatan, terutama perkosaan, tentu akan dihukum berat. Namun, tentu saja kadang-kadang seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran. Maklum dalam keadaan perang di mana hawa nafsu merajalela menguasai hati semua manusia. Ketika dia ditanya oleh Siok Lan, Cisian juga hanya mengatakan bahwa namanya Cisian bahwa dia pun tidak pernah melihat ayah bundanya dan bahwa dia tadinya ikut dengan kakeknya dan kakeknya itu tewas ketika mereka mengadakan perantauan di daerah Himalaya. Diceritakannya bahwa dia bertemu dengan Yeti dan kemudian dia berguru kepada seorang pertapa aneh yang berjuluk Sitian Choaong. Mendengar disebutnya nama ini, Siok Lan berseru girang. "Ah, sudah kuduga bahwa engkau tentu murid pertapa aneh itu. Tentu ibu pun sudah menduganya, maka dia mau mengampunimu. Kau mengenal guruku?" Siapa tidak pernah mendengar nama Sitian Choaong? Dia itu orang Nepal, akan tetapi kata ibu, sejak muda dia merantau dan bertapa di daerah Himalaya. Ilmu kepandaiannya hebat sekali, kata ibu, dan agaknya, ibu mengingat dialah maka ibu bersikap lunak terhadapmu, Cisian. Kalau tidak demikian, kiranya engkau tentu telah dibunuhnya. Ibu keras sekali terhadap musuh. Ceritakan kepadaku tentang orang aneh itu, adikku, kabarnya dia itu. Kawin dengan ular. Cisian tertawa. Mana ada manusia kawin dengan ular, Encilian? Suhu itu manusia biasa, hanya dia suka bertapa dan mempelajari ilmu, dan kesukaannya yang lain adalah mengadu ilmu apa saja. Memang dia ahli menjinakkan ular, akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa dia kawin dengan ular. Soal ilmu perularan ini di Nepal tidak asing lagi, adik Sian. Akan tetapi aku sendiri selalu takut, ngeri dan jijik terhadap ular. Bukankah binatang itu jahat dan berbahaya sekali? Tidak lebih jahat dan berbahaya daripada manusia, Encilian. Mengapa kau berkata demikian? Ular tidak pernah pura-pura. Sebagai sahabat dia setia dan sebagai musuh dia jujur dan tidak curang seperti manusia. Mereka lalu bicara tentang ilmu silat dan dengan sejujurnya karena dia pun mulai merasa suka kepada Siok Lan, Cisian memberi petunjuk dalam hal ilmu silat kepada teman barunya ini sehingga hubungan mereka semakin akrab. Setelah tinggal selama beberapa hari di Lahagat, Cisian mendengar berita yang amat menggelisahkan semua orang, terutama sekali golongan atas, para pimpinan pasukan Nepal, yaitu bahwa ada seorang tokoh besar. Seorang jenderal yang berilmu tinggi dari kerajaan Cheng hendak datang melakukan penyelidikan ke Lahagat dengan tugas untuk menolong dan membebaskan pasukan Cheng yang terkepung di lembah itu. Bahkan Siok Lan membuka rahasia siasat ibunya yang menjadi panglima bahwa pengepungan pasukan itu memang sengaja dilakukan untuk memancing datangnya tokoh-tokoh kerajaan Cheng untuk kemudian ditangkap dan dijadikan sandera untuk memaksa kerajaan Cheng menarik mundur semua pasukannya dan tidak melakukan campur tangan terhadap gerakan Nepal untuk menyerbu dan menguasai Tibet. Cisian mulai dipercaya oleh Siok Lan, bahkan panglima wanita yang bernama Putri Nandini, ibu Siok Lan itu juga tidak begitu memperhatikan Cisian yang dianggapnya hanya seorang darakang Ou yang baru turun dari perguruannya. Apalagi ketika dia mendengar dari putrinya bahwa Cisian adalah murid Setian Choaong seperti yang memang telah diduganya semula ketika dia melihat dara itu pandai menguasai ular-ular. Begitu sukanya Siok Lan kepada sahabat barunya ini, dan begitu percayanya sehingga tidak jarang Cisian diajak oleh putri panglima itu melakukan perondaan di sekitar Lagat untuk meneliti keadaan dalam tugasnya membantu pekerjaan ibunya.
Pada suatu senja, dua orang dara remaja itu melakukan perondaan dan seperti biasa kalau melakukan perondaan seperti itu, mereka menggunakan ilmu kepandaian mereka, berloncatan ke atas genteng-ganteng rumah untuk melihat kalau-kalau ada penjahat beraksi, atau untuk mendengar-dengarkan kalau-kalau mereka akan dapat menangkap rahasia apakah Jenderal Cheng atau tokoh pandai pihak musuh sudah ada yang menyelundup ke dalam kota Lagat. Selagi dia menggunakan ginkang dengan cepat berkelebat di atas genteng-genteng rumah, tiba-tiba Cisian berhenti karena telinganya menangkap rintihan atau keluhan wanita yang sedang ketakutan, di antaranya tangis seorang bayi. Melihat Cisian berhenti lalu mendekati sahabatnya yang berdiri di atas genteng dan kemudian dia mengikuti Cisian yang meloncat ke atas genteng rumah di sebelah kiri, lalu keduanya berjongkok di atas sebuah kamar rumah dari mana terdengar keluhan dan tangis bayi itu. Kalau engkau tetap keras kepala dan menolak, bayimu ini akan kukirim ke neraka lebih dulu, terdengar suara bentakan tertahan, agaknya orang yang membentak itu pun tidak ingin membuat gaduh. Jangan. Oh, jangan bunuh anakku, terdengar suara seorang wanita sambil terisak ketakutan. Cisian cepat membuka genteng dan mereka berdua mengintai ke dalam. Apa yang mereka lihat di sebelah dalam kamar itu membuat keduanya terbelalak dengan muka berubah merah dan pandang mata penuh kemarahan. Seorang laki-laki tinggi besar bermuka bengis. Pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang perwira rendahan dari pasukan Nepal, sedang mencengkeram baju seorang anak kecil berusia kurang dari setahun, mengangkat anak itu dengan tangan kirinya ke atas sedangkan tangan kanannya yang memegang sebatang golok besar itu diancamkan ke leher anak itu yang seolah-olah hendak disembelihnya. Anak itu meronta-ronta lemah dan menangis. Seorang wanita muda, paling banyak 22 tahun usianya, berwajah manis dan bertubuh montok karena masih menyusui, berlutut dengan air mata bercucuran dan kedua tangan menyembah-nyembah minta diampuni. Engkau masih menolak kehendakku, bentak laki-laki itu bengis. Aku mau. Aku mau. Lepaskan anakku. Wanita itu menangis sambil dengan tangan gemetar mulai menanggalkan bajunya. Melihat ini, perwira rendahan itu tertawa, melemparkan anak itu ke atas pembaringan, menancapkan goloknya di atas meja dan dengan buas dia menubruk wanita itu lalu memeluk dan menciuminya penuh nafsu. Wanita itu, demi keselamatan anaknya, hanya merintih dan menangis, tidak berani menolak atau melawan lagi. Tentu saja Cisian dan Sioklan marah bukan main. Akan tetapi sebelum dua orang dara ini mampu melakukan sesuatu, tiba-tiba jendela kamar itu jebol dan dari luar melayang sesosok tubuh yang gerakannya ringan sekali. Tahu-tahu di situ telah berdiri seorang pria berpakaian prajurit Nepal akan tetapi wajah orang ini tidak dapat nampak jelas dari atas genteng. Perwira itu terkejut dan kelihatan marah. Akan tetapi, sebelum dia mampu mengeluarkan suara, tangan kiri prajurit itu bergerak dan terdengar suara benda pecah ketika tangan itu menampar dan mengenai kepala perwira itu. Tubuh perwira itu terpelanting dan tewas seketika. Wanita itu terbelalak ketakutan, lalu menghampiri anaknya yang masih menangis, mendekap anaknya sambil menangis sesenggukan. Prajurit yang tubuhnya tidak seberapa besar itu mengeluarkan sekantung uang dan menaruh kantung itu ke atas meja. Terdengar suaranya lembut, suara dalam bahasa daerah yang tidak kaku. Jangan takut, aku akan menyingkirkan mayat. Sebaiknya engkau bawa pindah anakmu dari Lagat, dan uang ini dapat kau pergunakan untuk biaya. Setelah berkata demikian, prajurit itu memondong tubuh yang sudah tewas itu, kemudian meloncat dengan gerakan yang amat tangkas keluar kamar melalui jendela. Akan tetapi sebelum ia melompat itu, dia menengadah ke atas, seolah-olah dapat memandang dua orang dara yang berada di atas genteng. Wajahnya tidak dapat nampak jelas. Akan tetapi Cisian terkejut sekali melihat sepasang mata yang mencorong seperti mata naga, mengingatkan dia akan mata dari pendekar sakti suling emas atau Kam Hong. Lekas. Kita kejar dia. Dia mencurigakan sekali, aku mau tahu siapa prajurit itu. Bisik Sioklan dan kedua orang dara ini cepat melayang turun dari genteng dan ketika mereka melihat tubuh prajurit yang memanggul mayat itu berlari cepat, mereka segera mengejarnya. Akan tetapi, betapa kaget hati mereka ketika melihat bahwa prajurit itu dapat berlari cepat sekali. Mereka berdua sudah mengerahkan seluruh ginkang mereka, namun tetap saja dalam waktu singkat prajurit itu telah lenyap, seolah-olah dapat terbang atau pandai menghilang. Tentu saja kedua orang dara ini menjadi penasaran. Mereka adalah dua orang dara yang memiliki kepandaian silat tinggi,
Sedangkan yang dikejar hanya seorang prajurit biasa, yang malah sedang memanggul tubuh perwira yang tewas itu, namun ternyata mereka tidak mampu mengejarnya. Dengan penasaran sekali Siok Lan mengajak Cisian mencari-cari, namun hasilnya nihil. Prajurit yang memanggul mayat itu lenyap. Bahkan setelah Siok Lan memerintahkan pasukan untuk membantunya, tetap saja tidak dapat menemukan prajurit itu. Akhirnya mereka merasa putus harapan dan duduk beristirahat dengan hati mengandung penuh penasaran. Dia itu pasti seorang mata-mata, kata Siok Lan. Tidak mungkin ada seorang prajurit biasa yang memiliki ilmu kepandaian seperti itu. Memang dia lihai sekali. Cisian membenarkan. Cara dia dengan sekali tampar membunuh perwira itu dan ketika dia melarikan diri. Betapapun, kita harus mengaguminya, karena dia telah menolong wanita yang sengsara itu. Siok Lan mengerutkan alisnya. Dia lancang. Dia telah membunuh seorang perwira pasukan kami dan dia tidak berhak. Akan tetapi, Encilan, engkau tidak adil. Bukankah perwira itu cabul dan jahat sekali? Andai kata orang itu tidak membunuhnya, aku sendiri tentu turun tangan membunuhnya. Cisian yang berwatak jujur itu berkata terus terang. Memang aku sendiri pun sudah ingin turun tangan. Akan tetapi, engkau harus ingat bahwa penjahat itu adalah seorang perwira, maka dia tunduk kepada hukum dan disiplin. Mengapa harus orang lain yang menghukumnya, apalagi kalau orang lain itu agaknya adalah mata-mata musuh? Betapapun juga, sekarang terbukti lagi bahwa orang-orangmu jahat-jahat, Encilan. Perwira itu sungguh berhati binatang, bahkan seperti iblis jahatnya, patut sekali dia dibunuh sampai 10 kali. Siok Lan menarik napas panjang. Begitulah perang. Menurut ilmu perang yang kupelajari dari ibuku, memang perang selalu mendatangkan akibat-akibat seperti itu. Pasukan yang berada dalam perang, selalu terancam nyawanya, penuh dengan dendam dan rasa takut, penuh dengan kebencian terhadap musuh. Hal ini baik sekali untuk semangat pasukan. Pula, mereka itu jauh dari keluarga, jauh dari istri sehingga rata-rata menjadi lemah kalau melihat wanita. Nah, semua itu mendorong timbulnya perbuatan-perbuatan seperti yang kita lihat, adik Xian. Jadi, menurut anggapanmu, perbuatan itu tidak salah dan sudah sepatutnya? Apakah engkau tidak membayangkan bagaimana seandainya engkau yang menjadi wanita itu, Enci yang baik? Biarpun nada suaranya halus, namun penuh ejekan dan kemarahan. Siok Lan tersenyum dan menyentuh lengan sahabatnya. Simpan kemarahanmu, adik Cisian. Aku tadi sudah bilang bahwa aku sendiri akan membunuhnya kalau tidak didahului oleh mata-mata itu. Aku hanya menceritakan keadaan yang sebenarnya, bukan melindunginya atau membelanya. Oleh karena itu, ibu mengeluarkan peraturan keras dan disiplin. Akan tetapi, sudah tentu saja kadang-kadang terjadi pelanggaran oleh orang-orang yang lemah batinnya dan hal ini adalah lumrah. Kurasa di seluruh dunia pun terjadi hal-hal yang sama di waktu terjadi perang. Akan tetapi, kalau ada 1-2 orang tentara yang dikuasai nafsu itu melakukan pelanggaran lalu engkau memberi cap bahwa semua pasukan Nepal seperti itu? Buktinya, aku sendiri adalah putri panglima pasukan Nepal yang berkuasa di sini, akan tetapi aku menentang keras perbuatan jahat itu. Kini mengertilah Cisian dan dia pun mengangguk-angguk. Diam-diam dia merasa kagum karena biarpun usia Siok Lan masih muda, paling banyak setahun lebih tua daripadanya, namun sudah memiliki pengetahuan yang luas. Sekarang, apa yang hendak kau lakukan, Encilan? Aku akan melaporkan kepada ibu. Prajurit itu amat mencurigakan dan melihat kelihayannya, tentu dia seorang tokoh besar kerajaan Cheng, atau siapa tahu, dia malah jenderal yang diberitakan akan datang ke sini itu. Lalu dia menghela napas panjang dan berkata, sayang, kita tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Kurasa tidak mungkin dia seorang tokoh besar, apalagi jenderal. Biarpun aku juga tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, namun gerak-geriknya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pria yang masih muda, atau setidaknya, belum tua benar. Siok Lan mengangguk. Apa anehnya seorang jenderal perkasa dan tokoh besar yang masih muda? Ibuku sendiri seorang wanita, dan belum tua benar, namun dia telah dipercaya untuk memimpin pasukan yang menyerbu ke sini dan menjadi panglima. Tiba-tiba datang seorang perwira melapor bahwa ada seorang prajurit yang mencurigakan kelihatan di luar kota Lagat. Mendengar ini, Siok Lan dan Cisian lupa akan kelelahan tubuh mereka yang semalam suntuk tidak tidur itu dan cepat mereka lalu pergi ke tempat yang ditunjukkan itu.
Ketika mereka mengintai, memang benar ada seorang prajurit yang berjalan perlahan sambil menundukkan kepala. Karena mereka melihat dari jauh, dari belakang, maka mereka pun tidak tahu apakah benar prajurit itu yang mereka lihat semalam. Akan tetapi, menurut laporan penyelidik, prajurit itu baru saja mengubur mayat di lereng bukit itu, maka tidak salah lagi tentulah prajurit itu yang telah membunuh perwira dan yang mereka kejar-kejar. Mari kejar dia! Siok Lan berseru dan Cisian sudah melompat keluar dari balik pohon dan mengerahkan ginkang untuk mengejar. Karena memang kepandaian Cisian lebih tinggi setingkat, maka dia yang lebih dulu lari dan Siok Lan mengejar di belakangnya. Tiba-tiba prajurit itu menoleh. Sejenak saja, dan kembali Cisian melihat sinar mata mencorong, maka dia pun tidak ragu-ragu lagi. Itulah orang yang mereka cari-cari. Mereka berdua mengejar terus, akan tetapi kini prajurit itu pun melarikan diri. Sedemikian cepat larinya sehingga sebentar saja dua orang darah perkasa itu telah kehilangan jejaknya. Keparat! Dia menghilang lagi. Siok Lan memaki sambil mengepal tinju ketika mereka berdua tiba di luar sebuah hutan dan tidak tahu kemana lenyapnya prajurit yang mereka kejar itu. Mari kita mencari terus. Cisian juga merasa penasaran. Tentu saja dia tidak mempunyai keinginan seperti Siok Lan yaitu menangkap atau menyerang prajurit itu. Akan tetapi dia ingin sekali bertemu dan melihat wajah prajurit itu dan mengetahui apakah benar dia itu adalah mata-mata kerajaan Cheng, terutama apakah benar dugaan Siok Lan bahwa dia itu adalah seorang tokoh besar atau jenderal yang didesas-desuskan itu. Maka mereka lalu melakukan pengejaran dan Siok Lan yang sejak kecil diajar ilmu perang dan sudah berpengalaman itu dapat mengikuti jejak orang itu dengan melihat daun-daun kering yang berserakan atau jejak-jejak yang halus di atas tanah. Menjelang tengah hari, tibalah mereka di tepi sungai. Siok Lan yang menjadi pemburu jejak itu berlari di depan sedangkan Cisian mengikuti dari belakang. Di tepi sungai itu nampak sebuah perahu dan seorang pengail ikan sedang duduk di ujung perahu memegang joran pancing. Mereka cepat berlari menghampiri dan melihat bahwa pengail itu adalah seorang pemuda remaja yang sedang tekun memancing. Wajah pemuda itu sebetulnya tampan, akan tetapi ketika menoleh kepada mereka, nampak betapa sepasang matanya itu juling dan mulutnya agak menyerong, ujung kiri ke bawah dan ujung kanan ke atas. Cacat pada mata dan mulut ini tentu saja membuat wajahnya yang berkulit putih itu dan berbentuk tampan itu menjadi buruk dan menggelikan. Hei, apakah engkau melihat seorang prajurit lewat di sini? Siok Lan bertanya dengan napas agak terengah-engah karena dia tadi berlari-lari. Pemuda itu memandang dengan mata julingnya, lalu menjawab bersungut-sungut. Kalian ini mengganggu saja. Ikan-ikan pada lari mendengar kalian membikin bising. Sejak pagi aku tidak melihat seorang pun kecuali kalian dan sungguh sialan ikan-ikan yang sudah mulai mendekati umpan kini beterbangan pergi lagi. Kalau ikan-ikan dapat terbang, kepalamu pun dapat kubikin terbang. Siok Lan yang merasa kecewa dan gemas itu mengomel, tangan kanannya menghantam ujung batu di tepi sungai itu. Trak! Ujung batu itu pecah berantakan terkena tamparan tangannya yang berkulit halus itu. Pengail itu melongo dan mukanya menjadi semakin buruk, apalagi kini tangan kirinya mengusap dahi dan ternyata tangannya itu kotor sehingga mukanya menjadi coreng-moreng. Am. Ampunkan. Saya, katanya gemetar dan joran pancing di tangannya itu kini menggigil seperti kalau umpannya disambar ikan. Nah, jangan main-main sekarang. Katakan apakah engkau tidak melihat seorang laki-laki lewat di sini? Seorang yang berpakaian prajurit? Tidak. Tidak ada. Tidak ada orang lain. Berani sumpah? Saya berani sumpah. Tidak ada orang lain di sini. Kecuali saya sendiri, Nona. Dengan hati mengkal Siok Lan lalu melanjutkan pengejarannya, menyusuri tepi sungai itu. Dia tidak melihat betapa Cisian tersenyum geli dan sekali lagi Cisian menoleh ke arah pengail itu yang melanjutkan pekerjaannya dengan tekun. Setelah lewat tengah hari dan sama sekali tidak menemukan jejak prajurit itu, dengan hati kecewa dan penasaran sekali Siok Lan lalu mengajak Cisian pergi dari situ dan ketika mereka lewat di tepi sungai yang tadi, perahu si pengail itu sudah tidak nampak lagi. Agaknya si pengail merasa jemu karena tidak berhasil dan pindah ke tempat lain. Siok Lan mengajak Cisian menemui ibunya dan melaporkan semua peristiwa tentang prajurit aneh yang membunuh perwira itu. Panglima Nandini marah sekali.
Cepat dia memanggil pembantunya dan memerintahkan agar memperkeras tindakan terhadap anak buah yang melakukan kejahatan, dan juga agar lebih memperketat penjagaan dan menambah penyelidik untuk menangkap mata-mata yang menyamar sebagai prajurit itu dan untuk menangkap setiap orang mata-mata yang berani menyusup ke lagat. Cisian diam-diam merasa kagum sekali kepada mata-mata yang menyamar sebagai prajurit itu dan dia mengambil keputusan untuk ikut menyelidiki, bukan sekali-kali untuk melaporkan atau mencelakakan mata-mata itu, melainkan untuk belajar kenal karena dia tahu bahwa mata-mata itu memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi. Dan dia pun sudah dapat mendengar bahwa Lau Piausu kini mendekam di penjara sebagai seorang tawanan penting karena ternyata Lau Piausu ikut pula menentang penyerbuan pasukan Nepal dan malah memimpin orang-orang untuk melakukan perlawanan ketika pasukan Nepal menyerbu Lagat. Oleh karena itulah maka dia dianggap musuh dan kini ditahan dalam penjara yang dijaga ketat sehingga sukarlah bagi Cisian untuk dapat menolongnya. Mengharapkan pertolongan dari Siok Lan dia belum berani, karena melihat betapa Lau Piausu dianggap musuh maka jangan-jangan dia sendiri malah akan dicurigai. Maka dia menanti saat baik untuk dapat menyelamatkan Piausu itu. Beberapa hari telah lewat tanpa ada peristiwa penting dan mata-mata yang menyamar sebagai prajurit itu agaknya telah lenyap tanpa meninggalkan bekas. Karena tidak terjadi peristiwa penting, maka keadaan di Lagat kembali menjadi tenang dan orang-orang berani melanjutkan pekerjaan sehari-hari dengan tenteram. Siok Lan dan Cisian setiap hari masih saja meronda, namun tidak pernah memergoki sesuatu yang mencurigakan. Pada suatu pagi, Siok Lan menyatakan kepada Cisian bahwa dia akan pergi menyelidiki serombongan pemburu yang kabarnya sedang melakukan perburuan di sebelah bukit yang penuh dengan hutan-hutan lebat di mana banyak terdapat binatang-binatang buruan. Mendengar ini, Cisian menjadi gembira. Dia membutuhkan hiburan dan pergantian keadaan, dan memang dia sendiri pun suka berburu. Siok Lan yang sudah dipesan oleh ibunya agar berhati-hati, telah mempersiapkan sepasukan pengawal. Akan tetapi dia ingin bebas bersama Cisian, maka dia hanya memerintahkan para pengawal untuk menyusul ke bukit itu, sedangkan dia sendiri bersama Cisian telah mendahului naik kuda dan membalapkan kuda mereka keluar dari Lagat menuju ke bukit itu, sebuah bukit yang tidak jauh letaknya dari bukit di mana terdapat lembah tempat pasukan musuh dikurung. Siok Lan adalah seorang gadis yang sejak kecil digembleng oleh ibunya sendiri, dengan ilmu silat dan ilmu perang sehingga dia memiliki keberanian yang tidak kalah oleh laki-laki yang gagah perkasa. Apalagi kini ada Cisian di sampingnya, yang dia tahu memiliki ilmu kepandaian yang lebih tinggi daripadanya dan boleh diandalkan, maka tentu saja dia menjadi semakin berani. Dengan membalapkan kuda, dua orang dara itu tiba di kaki bukit dan memandang ke atas. Bukit itu memang penuh dengan hutan dan terkenal sebagai bukit yang dihuni oleh banyak binatang buas, menjadi tempat yang baik sekali bagi para pemburu. Di samping, tentu saja, juga amat berbahaya karena di situ masih banyak terdapat harimau-harimau yang besar dan ganas. "Mari, adik Sian." Siok Lan berkata dengan gembira dan dia sudah membedal kudanya naik ke bukit memasuki hutan lebat. Cisian juga menjadi gembira sekali dan dengan cepat dia mengikuti sahabatnya itu. Ternyata hutan itu selain lebat sekali, juga jalannya kecil melalui jurang-jurang yang curam. Namun, karena Siok Lan adalah seorang ahli menunggang kuda, maka dia tidak takut dan membalapkan kudanya menyusup di antara pohon-pohon, melompati semak belukar dan berlari cepat di tepi jurang yang mengerikan. "Hei, Encilan, hati-hatilah." Beberapa kali Cisian memperingatkan sahabatnya itu yang dianggap bersikap lengah di tempatnya berbahaya seperti itu. Namun Siok Lan hanya menjawab dengan suara ketawa panjang dan terpaksa Cisian juga membedal kudanya untuk mengikuti karena dia tidak mau kalau sampai terpisah dari sahabatnya itu di tempat yang asing ini. Tiba-tiba terdengar suara gerengan yang disusul auman menggetarkan jantung dan dari balik semak-semak belukar keluarlah seekor harimau yang besar. Kuda yang ditunggangi Siok Lan terkejut dan ketakutan, meringkik keras dan mengangkat kedua kaki depan ke atas lalu meronta dan membedal ke depan. "Encilian, lompatlah." Cisian berseru kaget dan cepat mengejar dengan membalapkan kudanya, tidak mempedulikan harimau yang masih menggeram dahsyat itu. Namun Siok Lan tidak mau melompat turun, berusaha menguasai kudanya yang kabur dan panik penuh rasa takut itu. Seekor kuda yang sudah ketakutan amatlah berbahaya kalau ditunggangi. Kuda yang panik itu berlari dengan kacau dan tidak melihat lagi rintangan di depannya. Memang sebaiknya kalau dapat melompat turun dari atas punggung seekor kuda yang lari ketakutan seperti itu.
Akan tetapi Siok Lan adalah seorang dara yang keras hati. Sejak kecil dia sudah mahir menunggang kuda, maka kini pun dia tidak mau mengalah dan dia merasa sanggup untuk menguasai kembali kudanya yang kabur ketakutan itu. Dengan menarik kendali kuda dia hendak mengekang dan memaksa kudanya untuk berhenti. Kuda itu meringkik dan berdiri di atas kedua kaki belakang, mendengus dan meringkik marah karena rasa nyeri pada mulutnya. Kemudian begitu kendali itu mengendur, dan meloncat ke depan dan tentu saja tubuhnya melayang turun karena di depannya adalah jurang. Encilan. Cisian menjerit ketika melihat betapa kuda itu bersama Siok Lan terjatuh ke dalam jurang. Akan tetapi pada saat itu, dari tepi jurang sebelah kiri menyambar sinar hitam kecil dari seuntai tali yang meluncur dengan amat cepatnya ke bawah, ke arah tubuh Siok Lan yang melayang di atas punggung kudanya dan disusul teriakan seorang laki-laki yang nyaring. Cepat tangkap tali ini. Tali itu ternyata merupakan lasso yang meluncur cepat sekali dan tahu-tahu sudah melasso tubuh Siok Lan dari atas. Kalau dara itu tidak cepat menangkap tali yang menjeratnya, tentu lehernya akan terjerat dan sentakan itu tentu membahayakan nyawanya. Untung baginya, dia mendengar teriakan itu dan cepat dia melepaskan kendali kuda dan menangkap tali yang menjerat tubuhnya, maka ketika luncuran tubuhnya tertahan oleh lasso itu, lehernya tidak terjerat dan dia dapat menahan dengan kekuatan kedua tangannya. Kini tubuhnya tergantung pada tali lasso itu. Cisian sudah melompat turun dan berlari menghampiri pemuda yang memegang ujung tali di mana Siok Lan bergantung di bawah sana. Tanpa diminta, tanpa mengeluarkan kata-kata, dia pun membantu pemuda itu menarik tali perlahan-lahan dan akhirnya tubuh Siok Lan dapat ditarik keluar dari dalam jurang. Sementara kudanya terus meluncur turun dan terdengar suara gedebukan mengerikan ketika akhirnya tubuh kuda itu menimpa dasar jurang tentu saja hancur dan tewas. Siok Lan agak menggigil ketika dia dapat ditarik ke tepi jurang. Sejenak dia memandang ke dasar jurang, kemudian menoleh kepada pemuda itu. Dia tercengang karena pemuda itu ternyata adalah seorang pemuda tampan dan gagah, biarpun pakaiannya biasa dan kasar saja dan sikapnya amat sederhana. Seorang pemuda dusun atau seorang pemuda pemburu. Terima kasih, engkau telah menyelamatkan nyawaku, kata Siok Lan kepada pemuda itu yang kelihatan tersipu malu. Ah, hanya kebetulan saja aku dapat menyelamatkanmu, Nona. Aku girang bahwa engkau demikian cekatan dapat menangkap tali lasoku, kata pemuda itu sederhana. Kepandaianmu hebat sekali, kata Cisian memuji. Pemuda itu memandang kepada Cisian, kemudian menunduk dan memandang tali lasso di tangannya, lalu menjawab dengan sikap wajar. Tali lasso ini? Ah, Nona, aku adalah seorang pemburu dan akhir-akhir ini banyak pedagang yang membutuhkan binatang-binatang hidup, maka kami para pemburu hanya mempelajari ilmu melempar lasso untuk dapat menangkap binatang hutan hidup-hidup. Baru saja aku sedang mengintai dan membayangi seekor kijang untuk kutangkap dengan lasso ini ketika aku melihat Nona ini terjatuh dengan kudanya ke dalam jurang. Jadi engkau adalah seorang di antara para pemburu yang sedang memburu binatang di bukit ini? Siok Lan bertanya sambil memandang tajam. Benar, Nona. Kami berkemah di puncak bukit. Aku Shiliong bernama Chin. Dan sungguh amat mengherankan bertemu dengan dua orang dara remaja di tempat seperti ini. Tidak tahu siapakah Jiwi dan hendak kemana. Enci ini adalah putri panglima pasukan Nepal. Siok Lan cepat memandang kepada Cisian penuh teguran, akan tetapi Cisian sudah terlanjur bicara sehingga dia tidak dapat mencegah lagi sahabatnya itu memperkenalkan dirinya. Sementara itu, pemuda pemburu itu nampak terkejut dan cepat-cepat dia menjura dengan hormat. Ah, harap Nona sudi memaafkan, karena tidak mengerti. Sudahlah, engkau telah menyelamatkan aku dan aku berterima kasih kepadamu. Sekarang antarkan kami ke perkemahan para pemburu, aku ingin melihat keadaan mereka, kata Siok Lan. Mereka bertiga lalu menyusup-nyusup di antara pohon-pohon menuju ke perkemahan itu. Kuda tunggangan Cisian dituntun oleh pemburu muda itu. Akhirnya tibalah mereka di perkemahan para pemburu. Ternyata di situ berkumpul 17 orang pemburu yang semua terdiri dari laki-laki yang kasar dan kuat. Akan tetapi begitu mendengar dari Leong Chin bahwa Siok Lan adalah putri panglima pasukan Nepal, para pemburu itu bersikap hormat. Melihat keadaan mereka yang betul-betul memburu binatang, dengan hasil-hasil buruan, mati atau hidup, dikumpulkan di perkemahan mereka. Siok Lan percaya dan tidak menaruh curiga. Setelah menerima hidangan mereka yang berupa panggang daging-daging binatang buruan, Siok Lan dan Cisian berpamit. Mereka diantar oleh Leong Chin dan seekor kuda diberikan oleh mereka kepada Siok Lan.
Ketika hendak berpisah, Siok Lan melepaskan seuntai kalung dari lehernya, sebuah kalung dengan hiasan bunga teratai emas dihias permata, dan menyerahkan kalung itu kepada Leong Chin. Sebagai tanda terima kasihku atas budi pertolonganmu, terimalah kalungku ini, katanya singkat. Leong Chin menerimanya dan Siok Lan lalu membedal kudanya meninggalkan pemuda itu, diikuti oleh Cisian, dan dipandang oleh Leong Chin yang masih berdiri bengong dengan kalung itu di tangannya. Encilan, dia itu gagah dan tampan, ya, kata Cisian ketika dia berhasil menjajarkan kudanya di samping. Apa? Siapa? Siok Lan nampak terkejut karena agaknya dia sedang melamun. Siapa yang kau beri hadiah menggoda? Hus? Aku memberi hadiah karena dia telah menyelamatkan nyawaku. Itu merupakan suatu kenyataan dan bukankah sudah sepatutnya kalau aku memberi hadiah kepadanya? Jangan kau mengira yang bukan-bukan. Siapa yang mengira bukan-bukan? Aku pun hanya mengatakan yang sebenarnya. Bukankah dia memang tampan dan dia gagah karena sudah menolongmu? Kau kira aku menyangka encilan? Siok Lan cemberut dan membalapkan kudanya. Cisian mengejar sambil tertawa. Encilan, jangan marah dong. Hanya mau bilang bahwa dia tentu senang sekali memiliki kalung yang biasa kau pakai di lehermu. Siok Lan menahan kudanya, lalu menoleh, memandang kepada sahabatnya itu. Apa maksudmu? Cisian tertawa. Maksudku engkau tahu sendiri, Hai Hik. Anak nakal. Engkau genit, ya. Kucubit bibirmu. Siok Lan meraih dengan tangannya untuk mencubit, Cisian mengelak dan melarikan kudanya, dikejar oleh Siok Lan. Dua orang darah itu berkejaran sambil bersenda gurau, tertawa-tawa dan akhirnya mereka memasuki kota Lagat dengan selamat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Siok Lan memberi laporan kepada ibunya tentang para pemburu yang dikatakannya adalah pemburu-pemburu tulen dan orang baik-baik. Para pengawal yang terpaksa balik kembali ketika mereka bertemu dengan dua orang darah yang berkejaran itu, tidak melihat apa-apa. Atas pesan Siok Lan, Cisian juga tidak mau bicara tentang pemburu muda yang telah menyelamatkan sahabatnya itu kepada orang lain. Siok Lan sendiri hanya secara singkat menceritakan kepada ibunya bahwa kudanya kaget melihat harimau dan membawanya terjun ke jurang. Akan tetapi seorang di antara para pemburu itu telah menyelamatkannya dengan menggunakan tali lasso. Mendengar ini, Putri Nandini terkejut juga, akan tetapi akhirnya dia mengangguk-angguk dengan alis berkerut. Lain kali engkau harus hati-hati. Dan bagaimanapun juga, kita harus menyuruh penyelidik mengamat-amati para pemburu itu. Seorang pemburu mampu menolong dengan lasso seperti itu, cukup aneh dan mencurigakan. Ibu terlalu curiga kepada semua orang pandai. Kalau memang dia itu berniat buruk dan kalau dia itu mata-mata musuh, tentu dia sudah mengenalku dan mana mungkin mata-mata musuh mau menyelamatkan putri panglima musuhnya. Ucapan ini dapat diterima oleh panglima wanita itu, maka kecurigaannya terhadap para pembantu pemburu itu pun banyak berkurang. Sunyi sekali malam itu, namun para penjaga berjaga-jaga penuh kewaspadaan di sekeliling bukit yang terkurung itu. Baru kemarin pagi, ketika matahari baru timbul, ada penjaga-penjaga di bagian barat bukit itu melihat adanya bayangan-bayangan orang berkelebat dan seperti beterbangan saja cepatnya naik ke bukit. Mereka tidak tahu bagaimana ada orang-orang mampu menyusup melalui penjagaan mereka. Ataukah bayangan sosok tubuh itu bukan bayangan manusia? Para penjaga sudah menghujankan anak panah ke arah bayangan-bayangan itu, akan tetapi tak ada yang berhasil. Anak-anak panah itu seperti mengenai bayangan-bayangan saja. Oleh karena itu, malam ini juga diadakan penjagaan ketat setelah terjadinya peristiwa itu. Pasukan yang bertugas menjaga dengan anak panah di tangan telah siap dan setiap beberapa jam sekali pasukan ini diganti agar mereka tidak sampai kelelahan dan kurang waspada. Menjelang tengah malam, dari atas bukit nampak ada cahaya berkedip dan cahaya ini lalu meluncur turun ke bukit. Melihat ini, para penjaga sudah siap menyambut karena tidak mungkin ada cahaya turun tanpa dibawa orang. Setelah agak dekat, dari jauh para penjaga dapat melihat bahwa cahaya itu adalah sebatang obor yang bernyala. Hal ini menimbulkan keyakinan dalam hati mereka bahwa memang ada orang yang berlari turun membawa obor itu. Siap, bisik komandan pasukan panah. Para penjaga itu sudah mencabut anak panah dan menyiapkan anak panah pada busur masing-masing. Kini dari cahaya obor itu dapat nampak bahwa yang melarikan obor memang benar seorang manusia yang bergerak ringan dan cepat sekali. Berhenti! Tiba-tiba komandan jaga membentak.
Akan tetapi, pembawa obor itu malah melemparkan obornya ke arah para penjaga. Tentu saja keadaan menjadi geger. Serang! Komandan memberi aba-aba dan puluhan batang anak panah meluncur ke arah tempat di mana orang tadi nampak. Setelah melemparkan obornya, tentu saja keadaan di mana orang itu berdiri menjadi gelap dan tidak nampak lagi orang itu. Kiranya orang itu, yang memiliki gerakan amat gesitnya, telah menyelinap ke dalam kegelapan malam, menjauhi penerangan yang ada di tempat penjagaan, dan dapat menyusup pergi selagi para penjaga menjadi panik. Akan tetapi karena bayangan itu telah lenyap, para penjaga tidak dapat berbuat lain kecuali melakukan penjagaan semakin ketat agar jangan ada lagi orang dari atas bukit yang terkurung itu dapat meloloskan diri. Sementara itu, bayangan tadi dengan sangat cepat telah berlari seperti terbang saja di antara pohon-pohon dan menuju ke kota Lagat. Dan malam itu terjadi geger di gedung yang menjadi tempat tinggal sang panglima, yaitu Putri Nandini. Tanpa dilihat oleh seorang pun penjaga yang menjaga gedung itu dengan ketat, sesosok bayangan manusia menyelinap dan memasuki kamar kerja sang panglima wanita itu, dan setelah menggeledah sepuasnya, baru dia meloncat keluar sambil membawa beberapa buah benda yang amat penting. Kebetulan sekali pada saat itu, Putri Nandini melakukan ronda dan telinganya yang amat tajam itu dapat menangkap suara tidak wajar ini. Dengan gesit, seperti seekor burung walet saja, Panglima ini memakai pakaian biasa karena dia hanya meronda di gedung tempat tinggalnya sendiri, meloncat ke atas genteng. Sungguh kebetulan sekali, pada saat itu, maling yang memasuki kamar kerjanya itu baru saja melayang naik. Berhenti, bentak Putri Nandini. Akan tetapi bayangan itu hendak meloncat pergi dan sekali menggerakkan tangan, Panglima ini sudah menyerang bayangan itu dengan lemparan senjata rahasianya yang amat berbahaya, yaitu segenggam jarum yang jumlahnya tidak kurang dari 20 batang. Jarum-jarum halus itu menyambar seperti anak-anak panah kecil, lembut sekali sehingga tidak nampak, hanya sinarnya saja berkelebat, dan seluruh tubuh maling itu telah dijadikan sasaran, dari mata sampai ke lutut kaki. Akan tetapi, betapa kaget hati sang panglima ketika dengan amat mudahnya, bayangan itu meloncat ke samping dan dengan kebutan lengan baju, jarum-jarumnya runtuh semua ke atas genteng. Mata-mata busuk, menyerahlah engkau atau mati, bentak Putri Nandini dan kini dia menyerang dengan tubrukan seperti seekor harimau betina. Tubuhnya meloncat ke depan, kedua lengannya terbentang dan kedua tangannya sudah bergerak, yang kanan mencengkeram ke arah leher, yang kiri menusuk dengan totokan ke arah lambung. Sungguh serangan ini hebat bukan main dan amat berbahaya. Akan tetapi, orang itu sungguh lihai bukan main. Biarpun menghadapi serangan yang amat berbahaya, dia bersikap tenang saja, tangan kirinya masih memegang benda-benda yang diambilnya dari dalam kamar itu, yaitu gulungan kertas dan beberapa buah buku. Plak! Plak! 2 kali tangannya menangkis dan akibatnya tubuh Panglima itu terpental. Tentu saja Putri Nandini terkejut. Keadaan di atas genteng demikian gelapnya sehingga dia tidak dapat melihat wajah orang itu, hanya dapat menduga bahwa lawannya ini adalah seorang pria yang perawakannya sedang dan tegap, akan tetapi dia tidak dapat mengatakan apakah pria ini tua ataukah muda. Pada saat dia terhuyung oleh tangkisan yang amat kuat itu, dari bawah melayang naik beberapa orang perwira pengawal yang berkepandaian cukup tangguh, di antara mereka ada yang membawa obor. Melihat ini, orang itu melompat jauh ke depan dan sekali loncat saja dia telah turun ke atas tanah, jauh di samping gedung itu. Bukan main kagetnya hati sang panglima menyaksikan kehebatan ginkang dari orang itu. Maka dia pun cepat meloncat turun sambil berteriak. Cepat kejar! Sambil mengejar, Putri Nandini mencabut pedangnya. Dia merasa menyesal mengapa tadi memandang rendah lawannya. Kalau dari tadi dia mencabut pedang, tentu setidaknya dia dapat mendesak dan mengurung, tidak memberi kesempatan kepada maling itu untuk dapat meloloskan diri. Dan memang ginkang orang itu hebat sekali. Biarpun sang putri dan para perwira pengawal mengejar mati-matian, tetap saja mereka tertinggal jauh dan sebentar saja orang itu sudah lenyap di telan kegelapan malam. Dan betapapun para penjaga melakukan penjagaan ketat pada pintu-pintu gerbang dan para pengawal sudah melakukan pencarian di seluruh kota Lagat, semua itu sia-sia belaka. Bayangan yang memasuki gedung Panglima itu lenyap dan bersama dia, lenyap pula beberapa buah benda yang penting dari dalam kamar kerja Putri Nandini. Benda-benda itu adalah sebuah peta dari kota Lagat dan sekelilingnya, termasuk peta yang amat jelas dan terperinci dari bukit di mana terdapat lembah yang menjadi tempat pasukan Cheng yang terkepung.
Ada pula buku-buku, catatan sang panglima tentang penyerbuannya dan rencana-rencana penyerbuan ke Tibet selanjutnya. Dengan lenyapnya semua itu, tentu saja Putri Nandini menjadi marah bukan main dan dia terpaksa akan diharuskan merubah semua rencana penyerbuannya. Setelah terjadi peristiwa itu, desas-desus tentang Jenderal Sakti dari pihak musuh menjadi semakin santer. Betapapun sang panglima mencoba untuk merahasiakan kehilangan benda-benda yang amat penting itu, namun berita bahwa ada seorang mata-mata musuh menyerbu gedung dan lalu dapat lolos, padahal sang panglima sendiri yang mengejarnya, membuat geger semua orang dan menggetarkan hati para perwira Nepal. Desas-desus ini bukan hanya membuat gentar hati orang-orang Nepal, akan tetapi juga membesarkan hati orang-orang Tibet dan penduduk Lagat yang mengharapkan terusirnya pasukan Nepal dari situ. Mereka yang telah dirugikan, dirampok, dibunuh sanak keluarganya, atau diperkosa istri dan anaknya, diam-diam mengharapkan pasukan Tibet atau pasukan Cheng dapat menghancurkan pihak musuh yang mereka benci itu. Bahkan di antara para penghuni tetap kota Lagat itu terdapat pula orang-orang jahat yang dahulunya menjadi jagoan-jagoan di situ dan yang hidupnya dari memeras kanan kiri mengandalkan keberanian dan kelihayan mereka, dan setelah Lagat diduduki pasukan Nepal mereka itu kehilangan pengaruh dan sumber penghasilan. Mereka ini pun menaruh dendam kepada tentara asing itu, dan kini mereka pun mulai nampak berani karena mereka percaya bahwa Jenderal Sakti dari kerajaan Cheng itu agaknya muncul. Orang-orang seperti ini beranggapan bahwa munculnya Jenderal Sakti itu seolah-olah hendak membantu dan melindungi mereka. Betapa banyaknya kita melihat di sekitar kita keadaan seperti ini. Dengan jelas kita melihat, semenjak dahulu seperti yang kita baca dalam catatan sejarah, sampai sekarang ini pun, orang-orang yang sesungguhnya melakukan perbuatan-perbuatan sesat setiap saat harinya, memeras, menipu, mengandalkan kekuasaan dan kedudukan, mengandalkan harta kekayaan, mengandalkan kepintaran, melakukan penindasan sewenang-wenang. Yang berkedudukan tinggi menekan yang lebih rendah, yang lebih rendah menekan yang rendah lagi, dan selanjutnya. Hukum rimba berlaku di mana-mana. Siapa kuasa dia menang dan dia benar. Namun anehnya, kita semua masing-masing merasa bahwa kita benar. Kita saling memperebutkan pahala dan jasa. Kita masing-masing merasa bahwa kitalah orang terbaik, orang paling berguna, paling patriot dan sebagainya. Beginilah akibat dan hasilnya kalau kita tidak belajar mengenal diri sendiri. Segala sesuatu mengenai diri kita, yang kita ingat hanyalah segi-segi baiknya saja, sebaliknya segala sesuatu mengenai diri orang lain hanya kita ingat segi-segi buruknya belaka. Kalau saja kita masing-masing belajar mengenal diri sendiri, mengamati diri sendiri dan tidak membiarkan mata kita menilai orang-orang lain, tentu akan nampak jelas betapa buruk dan kotornya kita ini masing-masing. Dan hanya kewaspadaan dan kesadaran dalam pengamatan terhadap diri sendiri setiap saat inilah yang mungkin sekali dapat mengadakan perubahan dalam diri kita masing-masing. Dan kalau kita sendiri sudah berubah, barulah dapat diharapkan masyarakat, bangsa, dunia akan berubah keadaan kehidupannya, tidak seperti sekarang ini di mana kebencian, iri hati, dendam, permusuhan dan perang merajalela. Karena sesungguhnya keadaan dunia tidak dapat dipisahkan dari keadaan alam batin kita masing-masing. Kitalah yang membuat dunia seperti keadaannya pada saat ini, kita masing-masinglah yang bertanggung jawab untuk itu, oleh karena itu, harus terdapat perubahan pada diri kita, pada batin kita masing-masing. Seorang di antara mereka yang biasa mempergunakan keberanian dan kepandaian untuk memeras orang lain adalah seorang jagoan yang bernama Sukai. Mungkin karena dia ini masih peranakan Manchu, dan pada waktu itu bangsa Manchu dianggap sebagai bangsa besar karena berhasil menguasai seluruh Tiongkok, maka dia merasa angkuh dan lebih tinggi daripada orang lain. Hal ini ditambah lagi dengan kepandaian silatnya yang membuat dia dijuluki Toatu Hui Hou, harimau terbang bergolok besar, maka membuat Sukai menjadi besar kepala dan menganggap bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih gagah daripada dia. Ketika pasukan Nepal menyerbu dan menguasai Lagat, Sukai yang selain jahat sewenang-wenang juga amat cerdik ini, hanya bersembunyi, tidak ikut melawan. Dia tahu bahwa tiada gunanya melawan pasukan yang besar sekali jumlahnya. Maka dia pun selamat dan tidak dimusuhi oleh pasukan Nepal. Akan tetapi diam-diam tentu saja dia amat benci kepada pasukan Nepal yang dianggap amat merugikannya, membuat dia tidak berani berkutik dan kehilangan nama besar dan sumber hasilnya. Kini, semenjak munculnya penyerbuan gedung Panglima dan santernya desas-desus tentang Jenderal Sakti, bahkan dikabarkan orang bahwa jenderal itu telah siap untuk merebut Lagat, Sukai mulai beraksi.
Mulailah dia keluar mengganggu penduduk, minta apa saja yang dikehendakinya dengan ancaman, seperti dulu sebelum pasukan Nepal datang. Akan tetapi Sukai tidak tahu bahwa perbuatannya itu menimbulkan keluhan penduduk yang kemudian terdengar oleh Cixian. Gadis ini menjadi marah sekali, apalagi ketika dia mendengar bahwa Sukai bukan hanya ditakuti karena kepandaian dan kekejamannya, akan tetapi juga karena Sukai pandai menyogok para penjaga keamanan dan membagikan barang rampasannya kepada para penjaga sehingga dia seperti terlindung oleh para penjaga Nepal. Pagi hari itu, ketika seperti biasa Toatu Huihou Sukai sedang menjalankan aksinya, menggoda seorang dara remaja anak seorang pemilik warung nasi dan minta dilayani untuk sarapan dengan memilih makanan yang paling enak, tiba-tiba Cixian muncul di depan warung itu sambil membentak. Si keparat yang bernama Sukai itu di mana? Hayo keluar. Sukai terkejut mendengar bentakan ini, dan terheran-heran ketika melihat bahwa yang menegurnya hanyalah seorang dara remaja yang cantik sekali. Dia belum pernah bertemu dengan Cixian dan tidak tahu siapa adanya dara ini. Maka tentu saja dia marah sekali dimaki keparat oleh seorang dara remaja seperti itu di depan banyak orang. Dia, seorang patriot, yang terlindung pula oleh para penjaga Nepal, kini dihina seorang gadis, malah seorang yang masih amat muda, seperti kanak-kanak. Cepat dia keluar dari warung itu setelah melepaskan lengan perawan cilik yang tadi dia pegang. Kemudian sambil menyambar golok besarnya yang selalu dibawanya, dia berjalan keluar dengan sikap mengancam dan golok besarnya diamang-amangkan untuk menakut-nakuti anak perempuan itu. Namun Cixian memandang kepadanya dengan sinar mata marah dan bibir tersenyum mengejek. Engkaulah yang telah berani berlancang mulut memaki Toatu Huihou Sukai tadi? Dia membentak setelah berhadapan dengan Cixian, memandang dara itu dari atas sampai ke bawah dan diam-diam dia terpesona oleh kecantikan dara itu. Benar, jawab Cixian. Apakah engkau yang bernama Sukai itu? Betul, akulah Toatu Huihou Sukai. Dia membolak-balik goloknya sehingga nampak sinar berkilauan ketika cahaya matahari pagi menimpa permukaan golok. Bersambung ke bab 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.